Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya lihat semua berwajah cerah, ya, cerah siap untuk berdiskusi bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk semuanya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, setelah pertemuan pertama kemarin, Bapak Ibu sudah mendapatkan aplikasi tentang SKP. Sebelum kita mengisi SKP yang kemarin itu, Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sedikit ilustrasi bahwa sebetulnya ya SKP ini berlaku untuk tahun 2022 ke atas, Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian SKP dibuat 1 tahun, 1 kali. Sedangkan untuk yang tahun 2021 itu spesial, Bapak Ibu. Spesial artinya apa? SKP dibuat 2 kali dalam setahun. Yang semester pertama Januari Juni itu memakai aturan yang lama, yaitu aturan Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Sedangkan yang periode Juli Desember itu menggunakan aturan baru Permenpan nomor 8 tahun 2021. Memang kalau Bapak Ibu lihat dari aplikasi itu ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya. Izinkan saya share screen, mudah-mudahan nanti terlihat. Apakah tampilan saya terlihat di layar, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Mantap, Pak. Terlihat. Jelas. Jadi Jelas, selalu untuk materi kita sampai pertemuan 4 kali Zoom itu selalu dimulai dengan pancaran cahaya, ya, pancaran cahaya yang mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan cahayanya dari workshop ini. Amin. Jadi pada pertemuan kedua ini Bapak Ibu, kita akan membuat sasaran kinerja pegawai. Sebelum saya memulai, apakah Bapak Ibu tidak ada kendala untuk yang SKP Januari Juni? Silakan. Tidak ada, Pak. Mudah-mudahan sudah ada ya, sudah nggak asing lagi ya, karena sudah dipakai selama hampir 7 tahun, 8 tahun sekarang, mulai 2013 sampai 2021 ini. Maka pada pertemuan yang kedua ini kita fokuskan saja pada membuat yang periode Juli Desember. Nah, nanti kedepannya Bapak Ibu bisa kembangkan yang periode Juli Desember ini menjadi periode Januari Desember tahun 2022. Bisa dikembangkan.
Nah, tahapannya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada 10 tahapan. Ya. Kalau di dalam SKP yang lama itu tahapannya ada 4, ya, ada 4. Tetapi yang baru ini ada 10. Yang pertama itu membuat rencana SKP. Kemudian yang kedua membuat keterkaitan SKP dengan angka kredit. Yang ketiga membuat review SKP. Dan yang keempat verifikasi. Yang kelima penetapan SKP. Yang keenam penilaian. Kemudian yang nomor 8 itu rekap penilaian. Artinya rekap penilaian antara nilai SKP dengan nilai perilaku kerja. Halo Pak Marcito, suaranya terputus Pak. Yang ke-9 mohon izin untuk dulu ya. Oke, mudah-mudahan dengan tidak ada background ini Yang kecil pokoknya. Bapak Ibu, karena settingannya mungkin yang mudah-mudahan terdengar Bapak Ibu ini. Jelas. Terdengar Pak. Oke. Oke. Baik, saya ulang. Ada 10 tahapan ya. Untuk hari ini Bapak Ibu, untuk hari ini kita mencoba untuk menelaah yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sampai 6 ini. Karena ini adalah awal kita membuat SKP. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat rencana kinerja baru, bab kerja utama, ada yang namanya kinerja. Suaranya Pak putus. Monitor Pak Marcito. Di dalam kinerja 16 tahun 2000. Halo Bapak Ibu. Putus Pak, putus suaranya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sinyal Pak Marcito masih terganggu dan di sini juga posisi saya juga di Semarang mendung ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sinyalnya rada putus-putus. Jadi Pak enggak Marcito, Pak. apa sudah bisa terhubung Pak? Oke, gimana Bapak Ibu? Bisa lagi. Alhamdulillah Sudah terdengar, Pak? terhubung. Ya. Sudah jelas. Oke, kita pelan-pelan saja sambil Ya. mudah-mudahan sinyal bersahabat di tempat saya ya, Sinyalnya Pak. Bapak Ibu semua. Baik, untuk kinerja utama Bapak Ibu, untuk kinerja utama itu di dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu terdiri atas pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ini ada bunyinya di dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009. Ini yang masuk di dalam kinerja utama.
Nah, di sana itu ada tugas sebagai guru kelas, guru mapel, dan guru BK. Kemudian tugas lain yang ada di situ antara lain adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala bengkel atau kepala lab, kemudian ketua program keahlian bagi yang di SMK. Itu bisa di Bapak Ibu lihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kemudian yang kinerja tambahan itu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini di dalam Permenpan nomor ada sejumlah kurang lebih 70 sampai 80 kegiatan yang bisa dinilaikan angka kreditnya, termasuk di dalamnya adalah unsur penunjang. Ini isi dari rencana kinerja yang akan kita buat. Kemudian berikutnya, ini Bapak Ibu format untuk membuat rencana SKP. Ya. Untuk membuat rencana SKP, yang membuat siapa? Yang membuat adalah kita sebagai guru atau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bisa di sini. Atau yang sebagai pegawai tata usaha sekolah, itu bisa membuat ini. Hanya yang jadi kendala untuk yang TU Bapak Ibu, saya belum bisa memberikan contoh karena apa? Karena Permenpan nomor 16 tahun 2009 khusus untuk angka kredit guru. Sedangkan untuk yang pegawai TU itu kan jabatan administrasi. Jadi silakan dicari aturan yang berkait dengan jabatan sebagai administrasi di tata usaha. Jadi di dalam langsung itu yang harus dibuat. Nah, ini kalau guru Bapak Ibu, atasan langsung adalah kepala sekolah. Sekolah atasannya siapa? Atasannya tergantung dari daerah masing-masing. Ada yang atasannya kabid, ada yang atasannya kepala cabang. Jadi tergantung dari atasan langsungnya. Ini. Kemudian dari rencana atasan langsung itu kita buat rencana kinerja kita sebagai guru, Bapak Ibu, satu saja, yaitu merencanakan dan melaksanakan, kemudian mengevaluasi, menganalisis, dan tindak lanjut hasil analisis. Itu tugas atau kinerja utama bagi guru. Nah, apa ada selain itu? Ada Bapak Ibu, kinerja utama selain jadi guru, itu adalah tugas tambahan yang biasanya ada di dalam sekolah. Contoh, wakil kepala sekolah. Itu bisa dimasukkan di rencana kinerja utama 2. Kemudian kepala lab, kepala perpustakaan, kepala bengkel, atau ketua program keahlian. Itu bisa masuk di rencana kinerja. Nah, kemudian
Kalau sudah merencanakan kinerjanya, Bapak Ibu tuliskan di sana. Mohon izin Pak Marzito, sinyalnya terputus lagi Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, masih terkendala dengan jaringan. Di sini juga saya hujan, biasanya kalau hujan emang sinyalnya putus-putus ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya matikan dulu video saya sehingga supaya terdengar jelas di Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Terdengar Pak? Oke, terima kasih. Udah bagus, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya matikan video saya karena supaya fokus ke audio. Siap, Pak. Ya, yang penting screen-nya kelihatan. Sudah jelas itu suaranya, Pak. Di kinerja ada yang namanya indikator kinerja individu. Bapak Ibu bisa masukkan indikatornya itu kalau rencana kinerjanya itu berupa persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, kemudian analisis dan tindak lanjut, maka di sini bisa dibuat masing-masing. Bisa perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian IKI 1-2 ini evaluasi. Kemudian IKI 1-3 berupa analisis. Kemudian IKI 1-4 itu berupa tindak lanjut. Jadi bisa dipecah-pecah lagi sesuai indikatornya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang hanya satu saja di sini. Jadi global. Kalau IKI-nya hanya satu, maka IKI-nya itu merupakan rencana dari kinerja utamanya ini. Kalau hanya satu. Tapi kalau banyak, maka nanti penilaian juga masing-masing. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk kinerja tambahan. Kinerja tambahan Bapak Ibu bisa masukkan di sini PKB dan penunjang. Dalam PKB itu kan ada berapa tiga komponen kalau salah. Di dalam PKB itu ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Jadi ada 3 komponen dalam PKB. Kemudian ditambah dengan unsur penunjang. Jadi tugas kinerja tambahan ini Bapak Ibu, ini sifatnya temporer. Apa artinya temporer? Tidak penuh 1 tahun Bapak Ibu, tidak penuh 1 tahun. Sedangkan kalau yang utama seperti mengajar itu adalah paket 1 tahun. Kalau yang di kinerja tambahan itu yang setahun itu biasanya keanggotaan organisasi profesi. Tuh, kalau yang lain biasanya temporer saja. Itu kemudian yang kedua, format kedua seperti ini Bapak Ibu. Format kedua adalah keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Nah, di sana nanti yang keluar adalah angka kreditnya.
Nah, angka kreditnya ini diajukan oleh pegawai yang bersangkutan. Ini kemudian yang berikutnya baru membuat review. Ya, membuat review. Review siapa yang buat? Review itu yang buat pengelola kinerja. Tapi biasanya guru menyerahkan rencana dan keterkaitan dengan angka kredit itu bersamaan dengan reviewnya, form review. Di dalam form review itu nanti akan diperiksa oleh pengelola kinerja. Kalau sudah oke, maka pengelola kinerja tanda tangan. Berarti reviewnya sudah selesai. Berikutnya tinggal verifikasi dari keterkaitan SKP dengan angka kredit. Siapa yang memverifikasi? Tim penilai angka kredit sekolah. Kalau di sekolah, ya, tim penilai angka kredit di sekolah. Kalau sudah oke, sudah terverifikasi, maka tim penilai angka kredit akan tanda tangan. Kemudian akan diserahkan kembali kepada Bapak Ibu. Nanti bersamaan dengan diserahkan itu, maka diterbitkanlah SKP pejabat fungsional. Ini penetapannya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu merancang, kemudian direview, kemudian memberikan keterkaitannya dan sudah diverifikasi, maka langkah kelima ini penetapan. Kalau sudah ditetapkan, maka ini yang harus Bapak Ibu jalankan dalam setahun ke depan. Itu kalau tahun-tahun 2022 ya. Kalau 2021 ini mulai Juli sampai Desember. Di sini pejabat penilai kinerja itu adalah kesan langsung, dan ini Bapak Ibu. Kemudian yang di penilaian Bapak Ibu, yang di penilaian itu sebetulnya adalah membandingkan capaian atau realisasi dengan target yang disusun. Jadi di awal Bapak Ibu menyusun targetnya, kemudian di akhir pejabat penilai akan menilai realisasi. Ini pada prinsipnya seperti itu. Nah, sampai di penilaian ini yang akan saya jelaskan untuk saat ini, sehingga besok itu kita tinggal diskusi saja, ya. Besok tinggal diskusi saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk SKP yang bulan Juli dan Desember. Oke, Bapak Ibu bisa yang sudah siap dengan aplikasinya bisa sambil melihat aplikasinya ya. Di dalam aplikasi atau yang saya share screen terlihat Bapak Ibu? Jelas Pak, kelihatan. Terlihat Pak. Mudah-mudahan kalau sudah itu enak kita ininya. Pelan-pelan saya ajarkan untuk mengisinya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu buka di sheet data. Di sheet data. Di bagian nomor 1 itu adalah pegawai yang dinilai. Ya. Bapak Ibu bisa masukkan ke yang kuning-kuning ini
Kemudian yang kedua, pejabat penilainya. Itu sudah, nih terus sampai ke bawah. Jangan lupa nanti sesuai dengan data Bapak Ibu. Yang lihat nomor 1, yang nomor 2 sesuai dengan atasan langsung Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah atasan pejabat penilai. Jadi atasannya atasan langsung. Ini yang ketiga. Kemudian periodenya Bapak Ibu, jangan lupa menuliskan 1 Juli mulainya, 31 Desember itu sampainya, tahunnya 2021. Terus tempatnya sesuaikan dengan tempat Bapak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu pakai kabupaten, ya tulis kabupatennya. Seperti saya ini pakai Kabupaten Pasir, berarti tulis Pasir. Kalau Bapak Ibu misalnya Kabupaten Blitar misalnya, jadi ditulis ini Blitar. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya surat menyuratnya pakai kecamatan, misalnya Kecamatan Kedung Ombo misalnya, maka tulis di sini sesuai surat-surat sekolah ya. Kalau biasanya surat sekolah itu pakai kecamatan, ya tulis kecamatan. Kalau pakai kabupaten, tulis kabupaten. Kemudian tanggal mulai ini kita tuliskan 1 Juli 2021 karena ini tanggal hidup ya. Artinya masih jam kerja. Kemudian tanggal verifikasi ini kita jeda 2 hari, yang penting masih tanggal hidup, tanggal jam kerja. Kemudian tanggal lahir 31 Desember. Kemudian berikutnya tanggal integrasi. Ini Bapak Ibu, tanggal integrasi ini kalau dicontoh tanggal 3 Januari 2022. Kalau di SE Bapak Ibu, kalau di SE itu tanggalnya itu harus Februari. Jadi kita ambil di sini tanggal 2 Februari. Ya, tanggal 2 Februari 2022. Atau terserah Bapak Ibu tanggalnya, yang penting bulan Februari dan itu tanggalnya jam kerja, tanggalnya tanggal hari kerja. Itu. Kita lihat tanggal 2 Februari ini hari kerja, jadi bisa digunakan. Kemudian data tim penilai Bapak Ibu bisa masukkan ya. Siapa tim penilainya? Kalau atasan langsung ya masukkannya kepala sekolah. Atau kalau kepala sekolah bikin tim penilai kinerja, maka ketua tim penilai kinerja itu yang dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu, sudah semua ini, kita masuk ke rencana. Nah, kita klik rencana. Ini coba saya besarkan. Ini terlalu besar nih Bapak Ibu ya. Terlalu besar. Nah, sudah ini kecil sudah ini. Baik, di sini akan otomatis Bapak Ibu, tidak usah diganti, sudah menunjukkan di sini. Periodenya juga otomatis. Pegawai yang dinilai sudah otomatis masuk. Pejabat penilai otomatis sudah masuk. Jadi yang ini sudah masuk. Tinggal Bapak Ibu
ke bawah itu ke kinerja utama. Kinerja utama untuk atasan langsung, karena kita sebagai guru, maka atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Nah, apa itu? Di sini kepala sekolah melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini nanti yang bagian tenaga pendidikan seperti TU itu ada di sini juga, tetapi pakai yang untuk tenaga kependidikan, jangan pakai yang guru. Nah, kemudian di rencana kinerja, kalau Bapak Ibu hanya mengajar saja, pakai yang ini, yang atas ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, kemudian menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Ini saja. Tetapi kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan yang terkait dengan kinerja utama, boleh dimasukkan. Contohnya, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala bengkel, menjadi kepala perpustakaan, menjadi kepala laboratorium, dan seterusnya. Atau menjadi wali kelas. Jadi banyak di sini tugas tambahan yang terkait dengan kinerja utama itu. Kemudian yang ditambahan, ya, yang ditambahan itu yang pertama bisa PKB-nya Bapak Ibu. Di sini kebetulan hanya ada PKB-nya mengikuti diklat fungsional, lamanya lebih dari 30 sampai dengan 80 jam. Berarti nanti nilainya ini 1. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan khusus di e-guru yang jumlah jamnya 90 jam, masuk di mana? Dimasukkan lagi di sini rencana kinerja berikutnya, di bawahnya ini tambahkan lagi. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa di copy di sini, ya, atau di insert boleh. Atau kalau Bapak Ibu pengen di sini itu ada 56 langsung 84. Artinya apa? Di antara 56 dan 84 ini ada yang di hide Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka di situ. Kemudian yang diperlukan apa? Misalkan gini, kita buka unhide, maka di sini banyak. Nah, ada yang mengikuti diklat, kemudian apalagi, dan seterusnya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nih. Kemudian berikutnya yang kedua itu tentang melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Salah satunya menjadi anggota organisasi profesi. Kemudian ada lagi yang mengawas ujian sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu bisa kembangkan di sini, ya. Nah, kemudian di sampingnya Bapak Ibu, di sampingnya itu ada yang namanya aspek. Aspek itu ada 3 Bapak Ibu. Ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sebagai penilai atau yang sekarang ini bertindak sebagai kepala sekolah, saya kira ini banyak yang jadi kepala sekolah, ya.
selain yang jadi guru. Maka nanti di dalam aspek ini sangat menentukan ini. Apakah tiga-tiganya harus ada atau hanya cukup 2 saja atau cukup 1 saja. Nah, itu. Jadi tergantung dari kesepakatan waktu penetapan SKP Bapak Ibu. Itu akan tertulis nanti di sini. Kuantitas, kualitas, waktu. Saya ambil contoh di sini, kalau merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya, itu indikator kinerja individunya adalah laporan PKG, karena guru selalu ada penilaian kinerja guru. Dan ini biasanya dilakukan di akhir tahun. Di akhir tahun, di bulan November atau paling lambat Desember awal. Ini sudah dilakukan. Kemudian kalau kualitas itu bisa berupa persen atau kalau Bapak Ibu punya kriteria selain persen nggak apa-apa, masukkan saja. Yang penting disepakati. Kemudian ketepatan waktu itu juga. Yang lain itu sama. Jadi nanti yang kuning-kuning ini Bapak Ibu itu adalah yang Bapak Ibu tulis. Yang Bapak Ibu tulis atau edit. Ini yang kuning-kuning ini. Misalnya ini mengikuti diklat ini selama 6 bulan saya ikut e-guru terus mendapat 6 sertifikat. Maka tuliskan di sini 6. Dalam rencana itu tulis 6. Kenapa 6? Karena Bapak Ibu sudah terpola. Ya, sudah terpola kalau menjadi member e-guru, maka di sini 6 bulan itu dapat 6 sertifikat. Kalau Bapak Ibu ikut terus. Artinya terserah Bapak Ibu berapa di sini yang mau diikuti. Kemudian waktu. Kalau misalnya 2 berarti 2 bulan cukup. Kalau misalkan 6 berarti 6 bulan. Atau bahkan ada yang sebulan bisa 3 kali dapat sertifikat. Nah itu serah Bapak Ibu masukkannya. Sampai paling belakang itu misalnya menjadi anggota organisasi profesi. Ini 1. SK itu kalau sebagai pengurus. Kalau kartu itu kalau sebagai anggota. Ini di bagian rencana Bapak Ibu harus tuliskan di sini. Berikutnya nanti di lampiran. Di lampiran Bapak Ibu isinya sama ya. Isinya sama, kinerja utama, butir kegiatan terkaitnya, outputnya, dan angka kreditnya. Saya yakin yang angka kredit kenapa di sini 14,875, sini juga 14,875. Kalau Bapak Ibu menjadi wakil kepala sekolah, maka nilainya dipecah 2 begini. Tetapi kalau Bapak Ibu guru sebagai guru saja, maka di sini nilainya adalah 29,75 karena pangkatnya golongan 4. Nah, golongan 4 itu angka kreditnya untuk PK guru itu 29,75. Kalau dipecah menjadi 2, guru dan wakil atau guru dan kepala lab, guru dan kepala perpustakaan, maka nilainya dipecah. Kemudian yang tugas tambahan Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu mengikuti yang 30 sampai 80 jam itu sebanyak 2 sertifikat. 2
maka nilainya adalah 2. Karena satu sertifikat yang 30 sampai 80 itu nilainya 1. Jadi kalau 2 sertifikat berarti 2. Kalau 6 berarti ya 6. Sedangkan untuk yang 81 sampai 180 itu nilainya 2. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan khusus yang biasanya itu 90 jam atau yang 100 jam atau 102 jam, pokoknya lebih dari 80 ya, itu nilainya 2. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi. Kalau di situ kartu anggota itu 0,75. Tapi kalau SK-nya SK pengurus itu biasanya 1 per tahun Bapak Ibu ya, per tahun, bukan per semester, tapi per tahun. Nah, setelah ini dapat Bapak Ibu buat, Bapak Ibu sodorkan ke atasan langsung untuk direview. Nah, untuk direview nanti apakah disetujui atau tidak. Ini ada catatan perbaikannya. Kalau disetujui berarti di sini ada yang dicoret. Ya, ada yang dicoret. Jadi setujui terus sampai terakhir nanti pengelola kinerja, dalam hal ini kalau di sekolah itu misalnya kepala sekolah atau tim ketua timnya itu yang tanda tangan. Itu yang untuk review. Kemudian berikutnya yang untuk yang verifikasi. Verifikasi ini yang memverifikasi adalah tim penilaian angka kredit. Siapa tahu Bapak Ibu di sekolahnya ada tim penilaian angka kredit, maka di sini yang tanda tangan. Kalau tidak ada timnya berarti kepala sekolah. Ini sudah ada angka kreditnya, kemudian di sininya verifikasinya apakah terkait atau tidak. Kalau nggak terkait biasanya dicoret tuh, ininya tidak terkait misalnya. Nah, berikutnya kalau sudah diverifikasi dan direview, maka disinilah ujungnya dilakukan penetapan, ya, penetapan kinerja rencana kinerja pegawai. Ini penetapan. Nah, kalau sudah penetapan, maka Bapak Ibu sudah punya yang namanya rencana dalam 1 tahun. Nah, yang sudah disetujui, ya, rencana kalau ini berarti rencana dalam 6 bulan, karena dimulai tanggal 3 Juli. Nah, setelah itu nanti di Desember akan terjadi penilaian capaian ini. Di dalam penilaian capaian Bapak Ibu ada beberapa yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Mungkin ada yang saya betulkan di dalam itu. Nah, di sini Bapak Ibu tulisannya bukan tabel menghitung, tapi tabel menghitungnya ini dihapus saja. Jadi bunyinya adalah capaian dan kategori capaian ID. Yang di bawah ini juga dihapus. Nah, gini. Atau ikut yang
belum saya ubah. Nanti Bapak Ibu ikut aja format di Permen PAN nomor 8 tahun 2021 ya, formatnya. Di materi kemarin ada itu, di materi yang pertama, ya materi yang pertama itu ada. Nanti kopnya seperti apa nanti sesuaikan aja ini. Tapi isinya sama ini. Isinya seperti ini. Nah, di dalam isi ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena mungkin ya mungkin Bapak Ibu nanti terjadi kenapa kok seperti ini gitu ya. Jadi misalnya targetnya itu untuk PKG 1 laporan. Ternyata realisasinya 1 laporan. Artinya di sini sesuai target. Berarti capaian IG-nya menjadi 100%. Nah, dari mana 100% itu? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sinilah kolom K14. Jadi dibandingkan antara kolom realisasi dibagi dengan kolom target baru dikali 100%, ketemunya 100%. Saya contohkan berikutnya ini. Kalau targetnya 100%, kualitasnya ternyata hasilnya itu 90 atau PK-nya ya, PK guru cuma 90. Kita masukkan di sini 90-nya. Jadi sesuai dengan PK guru di sini. Kalau PK gurunya 92, masukkan 92. Ini PK guru di sini. Kemudian capaian IG-nya gimana? Ya tinggal ini apa namanya membandingkan 90 dibagi ini 90 dibagi 100 kali 100 hasilnya 90. Ternyata kategorinya apa? Cukup. Kalau 100% baik. Yang ini juga 6 bulan baik. Kita lihat di sini. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk yang ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu ini menentukan sekali. Ya, kalau yang di atas itu kan membandingkan realisasi dengan target. Tapi kalau yang waktu itu membandingkan target dengan realisasi. Jadi balik. Artinya apa? Kalau realisasinya itu lebih cepat, berarti pekerjaannya lebih bagus karena cepat selesai. Maka di sini misalkan ini saya coba 6 bulan. Nah, target 6 bulan, realisasi 5 bulan, berarti lebih cepat. Maka capaian IG-nya 120%, jadi sangat baik. Jadi semua ke bawah sama, ya sama. Terus di sini kriterianya Bapak Ibu, kapan baik, kapan cukup, kapan sangat baik. Ini sudah rumusnya. Rumusnya ini Bapak Ibu bisa ambil di Permenpan nomor 8 tahun 2021 atau kalau di PP belum mengatur ini, di Permenpannya. Di Permenpannya ada ini Bapak Ibu. Jadi sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, Bapak Ibu, yang jadi permasalahan itu adalah di kategorinya. Kategori ini ya Bapak Ibu. Kategorinya kenapa saya kasih kuning? Bapak Ibu harus menyimpulkan sendiri
Jadi di Permenpan itu ada contohnya. Kalau misalnya baik, cukup, sangat baik, maka di sini ditulisnya baik. Kalau baik, misalkan di sini contohkan 6. Nah, ini baik, cukup, baik, masih kategori baik. Itu contoh ada semua. Cuma karena saya belum bisa membuat rumusnya, saya kasih kuning supaya Bapak Ibu bisa menuliskan manual. Jadi kesimpulannya kalau baik, cukup, baik, itu nanti kesimpulannya baik. Kalau baik, 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 tetap baik. Kalau sangat baik, baik, sangat baik. Jadi minimal ada 2 yang sama, itu sebagai kategorinya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu kategorinya, akan diterjemahkan ke dalam nilai. Nih, diterjemah dalam nilai. Kalau baik, itu nanti terjemahannya adalah 120. Kalau sangat baik. Kalau baik itu 100. Kalau cukup 80. Misalkan sini saya sebutkan ya, cukup. Misalnya. Maka nilainya adalah 80. Jadi kalau kita ketikkan ini baik, maka akan berubah sendiri menjadi 100. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada nilai tertimbang. Jadi biasanya kita itu dipusingkan dengan rumus-rumus. Ini sudah dibuatkan rumusnya bahwa nilai tertimbang sudah ada di sini. Ya, salah satunya di sini nilai tertimbang itu adalah antara nilai SKP dengan nilai bantu ini, nilai bantu dari atasan langsung. Jadi nanti nilai atasan langsung punya bobot 20, sedangkan nilai SKP kita punya bobot 80 di sini nanti. Nah, di sini ada 80 bobotnya dari kinerja kita dan ada 20 dari kinerja atasan langsung bila, nah ini bila Bapak Ibu, bila targetnya sesuai. Kalau atasan langsungnya nilainya bukan 100 nanti akan beda lagi, ada aturan-aturannya. Jadi kalau nilai atasan langsung ini 100 atau 120, maka bobotnya masih 20. Kalau bawah 100 cukup, itu ada 10. Di bawahnya lagi ada 5 dan 1. Nah itu. Ini yang di kinerja utama Bapak Ibu. Untuk yang tambahan, ini beda lagi rumusnya. Untuk yang tambahan beda lagi rumusnya. Kalau kita klik rumusnya, %80 dari 1/100-nya nilai ini. 80% dari 1/100 nilai ini. Kalau ini 100 nilainya, maka di sini 0,8. Ini 100 lagi, 0,8 lagi. Ini untuk yang tambahan. Beda ya antara yang utama dengan yang tambahan. Sementara kinerja utama ditambah kinerja tambahan, jadi rata-rata kinerja utama ini ditambah dengan kinerja tambahan, ini nilainya, akan menjadi nilai akhir dari SKP kita. Nilai akhir SKP kita. Jadi kita akan sampai di sini dulu. Nanti perilaku dan kinerja itu akan kita bahas
hari Selasa pada Jum yang akan datang. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Kalau belum, itu rumus-rumus yang ada itu sudah ada di Permenpan nomor 8 tahun 2021. Ya. Saya hanya menerjemahkan saja dari sana, kemudian timbulnya rumus-rumus itu. Baik, untuk sementara itu pemaparan yang nanti akan lebih seru kalau kita berdiskusi, karena apapun namanya, yang namanya mengisi aplikasi itu pasti banyak sekali peluang-peluang untuk salah mengisi dan seterusnya. Saya akhiri dulu. Saya kembali.